Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom. Sangat berbahagia karena kita boleh dikasihi Tuhan, dan pengasihan Tuhan itu jugalah yang menghantar tibakan kita dari tempat kita masing-masing boleh bersekutu di gereja kita ini dalam ibadah di minggu kita yang ke-10 setelah Trinitatis, yang dinaungi satu tema yang besar, yaitu menjadi berkat di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah firman Tuhan. Saya baca buat kita sekalian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumah, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kenal seorang penulis, Fanny J. Crosby, seorang yang buta, yang banyak sekali menulis puisi dan syair akan pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Dan dia selalu terhubung dengan Tuhannya, sehingga lagu-lagu yang banyak diadopsi dalam kidung-kidung jemaat kita itu boleh menjadi sesuatu lagu yang bisa menghantar kita dalam setiap ibadah kita sangat dekat dengan Tuhan. Satu kali Fanny J. Crosby di dalam kehidupannya yang hanya duduk, karena dia adalah seorang yang menyandang, ya katakanlah tunanetra, dia membutuhkan duit atau uang sebanyak $5. Dan itu adalah masalah dalam kehidupannya, karena dia tidak tahu kepada siapa dia meminta. Akhirnya dia memandang satu persoalan itu, dan dia tidak fokus pada persoalan itu. Dia nggak mau fokus, tetapi dia melihatnya dan mengadukannya kepada Tuhan bagaimana penyelesaiannya. Dan dia berdoa. Entah kenapa beberapa waktu kemudian ada seorang yang menghantarkan uang tersebut sesuai sejumlah dengan yang dia butuhkan. Nah, dari sana dia melahirkan satu karya sastra yang sering kita nyanyikan, yaitu Di Jalanku Ku Diiring. Di tahun 1875, seorang Robert Lowry
ini membuat musiknya, karena dia adalah seorang pengkhotbah, dan itu sering kali kita nyanyikan manakala kita menghadapi ada berbagai macam gejolak dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa dibantu sedikit ya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Mungkin kita boleh nyanyikan sedikit untuk menghantar kita memasuki nats khotbah kita ini. Bagaimana kita boleh menjadi berkat. Bantu adik-adik tolong ya. Dengan setengah nada aja, setengah suara. Kita menghayatinya dan memaknai tiap-tiap kata yang ada di sana. Di suara seolah-olah kita berbisik, di jalanku diiring. Satu dua ya, hanya itu aja. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Setengah suara seolah-olah kita berbisik. Satu dua ya. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Sekali lagi hanya itu. Di jalanku ku diiring, hanya itu saja. Di jalanku diiring. Satu dua ya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Stop. Oke, baik. Saya ingin kita memahami, meresapi, menikmati satu perkataan itu, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Karena setiap persoalan, setiap masalah akan selalu datang menghampiri kehidupan orang percaya. Saat ini kita bertemu dengan seorang Yusuf. Saudara, tentu kita memiliki rasa percaya terhadap saudara-saudara kita. Tentu kita memiliki rasa kasih dan sayang terhadap saudara kita, samping kiri kanan, atau juga kepada seistri kepada suaminya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, anak-anak juga pastilah mengasihi mereka yang abang adik. Ya kan? Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin ketika seseorang harus menghadapi sesuatu yang sangat menyakitkan justru dari saudara sekandung? Ini luar biasa. Kenapa? Sangat luar biasa. Karena saudara-saudara Yusuf memiliki rencana yang sangat tidak baik. Awalnya mereka ingin membunuh Yusuf. Mereka panggil, mereka jebak, masuk ke ladang. Nanti saudara boleh baca di pasal yang ke-37. Ya. Lalu kemudian mereka masukkan ke sumur. Lalu berubah pikiran lagi. Dia akhirnya diputuskan untuk dijual sebagai seorang budak. Ini satu
keadaan yang sangat miris. Saudara, apabila saudara mengalami sesuatu persoalan atau saudara mengalami sesuatu keadaan yang sangat tidak enak dari sekelilingmu, maka mungkin kita memiliki reaksi yang bisa saja di luar kontrol kita. Ya, keadaan ini menjadikan beberapa hal. Pertama, Yusuf yang tadinya dia adalah orang yang dikasihi oleh papanya berubah sangat drastis menjadi budak. Ini sangat gak enak. Sangat gak enak. Menjadi pembantu itu tidak enak. Apalagi menjadi budak yang segala hajat hidupnya adalah di tangan oleh orang yang membeli. Tapi kita boleh belajar bagaimana Yusuf mensikapi itu. Apa yang dia lakukan? Saudara, apabila engkau dan saya seperti itu, mungkin kita akan segera mengangkat genderang perang. Tukso maristadap petaho, kan gitu. Baju pang di tanorara petaho, ya kan gitu. Iya kan? Jangankan persoalan kita dijual, jangankan persoalan kita berubah menjadi budak. Ya, di dalam kumpulan-kumpulan kita pun seringkali kita bermasalah. Ya, bisa saja oleh karena perhitungan administrasi. Ya kan? Dungon gabi bendahara, dungon gabion, saya ulang marmagon hepeng, unang petau, kan gitu. Lalu yang merasa tertuduh, ahado nimmu, dari pohodo mora hosianau katanya, lalu marsibubakan. Awas sodahu pabuau tutu suamiku. Nah, lalu suaminya datang, ayah di nirang, jadi mau apa? Torinam sih, ujungnya berbeda, kan gitu. Ada juga persoalan antara anak-anak ke anak-anak, lalu orang tuanya berantem. Padahal ketika orang tuanya berantem, anak-anaknya lagi main kelereng. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Tapi mari kita cermati, ternyata Yusuf tidak fokus pada kejahatan abangnya. Masihkah ada orang percaya seperti itu? Masihkah ada orang beriman seperti itu? Dia tidak fokus pada kejahatan abangnya. Ya, dia nggak merasa abangku ini terlibat. Awas, kan gitu. Dia nggak pernah dalam Alkitab, dalam kisah Yusuf, kita tidak pernah membaca bahwa dia mendendam. Justru ketika dia setelah berhasil, saudara-saudaranya datang, dia menjadi tempat mengadu. Ya kan? Saudara, dalam hubungan kekerabatan kita, seringkali kita bermasalah dengan abang adik kita. Ya, ke abang kita kadang sok jago. Ke adik kita kadang kita sok jago. Ke ito kita kadang kita sok jago, ya kan? Ke eda kita kadang kita sok jago. Adong di isyak kamunnya di son na somarsiat tusan akan namarida yang nggak ngomongan, nggak ada ya. Upar wadu pesianon upar, ya kelihatannya wajah kita ini wajah-wajah damai semua ini, ya kan? Ale kalau ada ya kita sendiri aja lah yang tahu itu kepada Tuhan kita kan. Itu adakah di antara kita yang sedang tidak omongan dengan lainnya, bapak-bapak? Nggak ada juga kan? Nah, iya, memang wajah damai semua ini. Bapak ini pun wajah damai ini semua ini. Itu. Dak ya Allah hamukan songoni. Apalagi HKBP Depok Timur ini nggak ada persoalan di sini kan? Pardame doa musude. Dia sadar ruhat taba adong mandok dang adong dong Allah pardame do hita sude aledang perjalan damai ya toh. Saya yakin kita nggak mau bermasalah dengan saudara kita, tetapi entah kenapa ada aja yang bermasalah dengan saudaranya. Adong namar hula-hula dan nggak bui pajupang, adong nama rida dan bui pajupang, adong nama riboto dan bui pajupang. Ada kakak adik, abang adik tidak bisa berjumpa. Walau di gereja ini sama-sama anggota gereja ini, sama-sama duduk dalam satu gereja, tidak pernah senyum pun tidak. Malah kalau ketemu bener. Itu
Molotung tadok kondang adong, tapi saya tahu ada. Kalaupun kita menyembunyikan tidak, tapi Tuhan tahu ada. Mau sampai kapan saudara memelihara sakit hatimu terhadap saudaramu? Mau sampai kapan saudara memelihara dendammu kepada saudaramu? Yusuf mengajar kita, jangan pernah fokus pada kejahatan. Karena apa? Karena ketika saudara fokus pada kejahatan, ketika saudara fokus pada rasa sakit hati, pada rasa ingin membalas, maka energimu habis terkuras ke sana, engkau tidak kreatif. Engkau tidak bisa memandang satu persoalan dengan jernih. Engkau tidak bisa memanggil Tuhan untuk menyertaimu. Nah, Yusuf justru fokus pada pekerjaannya. Ketika dia dibuat jadi budak, dia melakukannya. Melakukan satu pekerjaan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Nah, orang-orang yang dikasihi Tuhan, dia adalah orang-orang yang terberkati. Pertanyaannya adalah, apakah di sini masih ada orang yang dikasihi Tuhan? Apakah kita yang beribadah ini adalah orang yang dikasihi Tuhan? Kenapa ragu mengandung? Ya, gitu aja kenapa? Apakah kita di sini adalah orang yang dikasihi Tuhan? Kok takut? Masih pendeta yang nanya, belum lagi kok ramil ya kan? Ya. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, terlepas begitu banyak dosamu, terlepas begitu banyak kebohonganmu, terlepas begitu banyak kebencian yang engkau sembunyikan. Dalam persoalan kehidupan kita, maka saudara ketahuilah, ternyata kasih Tuhanmu itu lebih besar dari segala sesuatu yang engkau sembunyikan di dalam lubuk hatimu, yang engkau tanam, yang engkau berusaha tampil. Ada yang berusaha tampil supaya kelihatan saya yang menentukan di sini. Ada yang berusaha tampil saya yang sangat penuh damai di sini. Tapi Tuhan tahu, dan bahkan mungkin jangankan Tuhan, orang sekitar pun kadang mau menertawaimu. Ya. Kenapa? Itu akan sangat kelihatan ketika kita sedang memaksakan wibawa. Orang juga akan melihat itu, jadinya lucu, ya kan? Kalau kita perasaan gitu-gitu, kelihatan kan lucu kan? Seolah-olah bersuara bongor. Kau coba kita melihat, kan ada banyak orang mau mencoba. Jadi begitulah, hanya 2-3 menit. Menit keempat balik lagi suaranya jadi sihil, kan gitu. Jangan paksa dirimu untuk kebaikanmu. Karena apa? Kebaikan hanya engkau peroleh dari Tuhan, dan Tuhan itu yang menjadikan engkau baik. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Maka kita semua boleh mengatakan Tuhan itu baik dan sungguh baik. Betul? Betul? Ayo kita katakan, kalau aku sungguh baik. Udah mulai takut. Itu. Kalau saudara adalah orang yang baik dan sungguh baik, atau pura-pura baik? Lebih sering mana kita lakukan? Baik atau pura-pura baik? Apa? Gaib. Kita lebih sering baik atau pura-pura baik? Alhamdulillah, syukurlah ya Tuhan. Ternyata jemaatmu ini adalah orang yang baik-baik. Apalagi sektor 1 kelihatan baik semua. Kurnya pun tadi enak. Tepuk tangan dulu buat sektor 1. Cuman ya nanti agak narik ton agak lebih bagus lagi kan gitu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Yusuf tidak fokus pada kejahatan saudaranya, dia fokus pada pekerjaannya, dan dia adalah orang yang disertai Tuhan. Pekerjaannya berhasil. Dia menjadi berkat bagi tuannya, dan tuannya melihat itu, Potifar melihat itu, lalu Potifar menaikkan jabatannya. Saudara, ingin jabatanmu naik? Ingin engkau dari seorang
yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa? Ingin? Satu kuncinya, bekerja dengan dedikasi yang baik, penuh rasa tanggung jawab, dan tetap terhubung dengan Tuhanmu. Jangan pernah salah gunakan jabatanmu. Jangan pernah salah gunakan pekerjaanmu. Karena ketika engkau berusaha untuk mengambil keuntungan dari hal yang tidak selayaknya, itu adalah perbuatan keji dan sangat memalukan, tidak berkelas, rendah. Ya, mungkin saudara boleh mengatakan, wah, kan nggak ada yang tahu. Saudara boleh ambil, saudara boleh melihat, tapi saudara ketahuilah, mata Tuhan ada di mana-mana, lebih tajam dari CCTV. Betul? Telinga Tuhan ada di mana-mana. Bahkan dia bisa mendengar suara hatimu. Ya, ketika engkau mencoba marah-marah kepada saudaramu, walaupun dalam hati, kali aku lihat dia Tuhan mendengar. Bahkan suara hatimu Tuhan tahu. Saudara, apakah engkau pernah menggerutu di dalam hati? Pernah apa enggak? Kalau di ibadah ini enggak usah malu lah. Di sini Tuhan ada, kan gitu. Allah hadir pada kita, kan? Itu kan ada lagu kidung kita, kan? Allah hadir bagi kita dan hendak memberikan. Coba sedikit. Allah dan hendak memberi berkat. Stop. Sekali lagi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Betul kan? Saudara percaya di sini Tuhan ada? Dengan kehadirannya, dengan Roh, maka jangan malu akui dosa dan kesalahan kita. Apakah engkau pernah menggerutu di hatimu? Takut juga. Di sebelah sini, apakah kau pernah menggerutu dalam hatimu? Para halado, muruk-muruk di bagasan roham. Nah, para halado aja hebat nih para. Tepuk tangan buat para halado kita nih. Keren-keren nak kasih tuat ton. Pernahkah engkau memaki dalam hatimu? Pernah kan? Ya. Apa yang enggak kita lakukan? Makanya jangan heran, walaupun kadang kita duduk, bisa dosa bertambahan. Iya toh? Duduk saja kita, dosamu bisa bertambah banyak. Karena apa? Karena hatimu ditinggalkan oleh Roh Kudus, dan engkau membiarkan roh kejahatan tinggal di sana, maka dalam hatimu kamu menggerutu. Pak di tahun orang namanya Pak, kan gitu kira-kira. Pernah mengatakan seperti itu? Allah, Pak di tahun orang namanya nyindir. Pernah mengatakan seperti itu? Allah. Semakin baik kita kalau begitu ya. Ya puji Tuhan lah. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau menggerutu, padahal nggak jelas apa yang mau kita ungut-ungutkan. Maka saudara, sejak sekarang mulai tinggalkan itu. Karena dari dulu pun kita sudah menyanyikan itu di dalam bahasa Batak kita. Soho. Coba sedikit aja. Soho. Ungut-ungut mi paso sohom maho paso sari tami itu.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu-satunya caramu untuk dapat menjadi berkat dan saluran berkat bagi sesamamu, bagi dirimu dan bagi keluargamu adalah jangan pernah fokus pada kejahatannya. Jangan. Gak ada gunanya. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepadamu dan engkau memiliki banyak hal, lalu kau ingin mempergunakannya untuk membalas dendam, lalu engkau akan membunuh saudaramu, maka akan terjadi perulangan Kain dan Habel. Tidak ada gunanya. Yang ada adalah penghukuman. Betul? Jadi saudara, ketika engkau mampu memberikan yang terbaik bagi saudaramu, katakan Tuhan terima kasih. Ketika engkau boleh di dalam hidupmu Tuhan berkenan memberikan engkau berkat berkelimpahan, dan engkau boleh memberikan yang terbaik bagi sekelilingmu, bagi saudara-saudaramu, bagi orang tuamu dan bagi gerejamu, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau menginginkan mereka bersama-sama ingin menyampaikan terima kasih lalu marsomba-somba Tuhan? Jangan. Tapi katakan, Tuhan terima kasih kalau dalam kehidupanku ini engkau masih memperkenankan aku boleh berbuat baik bagi sesama. Lalu jangan perbuat kebaikan-kebaikan yang engkau sudah lakukan, yang engkau sudah berikan untuk menjadi investasi kepada saudara-saudaramu, agar engkau boleh suka-sukamu untuk mengatur mereka, suka-sukamu untuk memarahi mereka. Jangan. Karena apapun yang sudah engkau berikan, apapun yang sudah engkau miliki, itu adalah sesuatu yang fana yang Tuhan sudah berikan. Tetapi ketika engkau melakukan kebaikan itu dengan ketulusan, ingat, Tuhan menyertai, memberkati orang yang disertainya. Iya betul? Dia memberkatimu, dia suka engkau akhirnya menjadi saluran berkat. Apakah di rumah, apakah di ladang kekayaanmu, kebaikanmu dilihat Tuhan dan engkau akan terberkati. Ini pelajaran yang sangat indah yang kita bisa lihat dari sosok Yusuf. Dia tidak pernah mau menyalahgunakan jabatannya. Dia tidak pernah mau mengambil keuntungan dari apa yang tidak pantas dia dapat. Saudara, apabila ada di antara kamu yang saat ini pernah mengambil keuntungan, pernah menyalahgunakan jabatan, pernah korupsi, pernah mencuri, ini waktunya minta ampun kepada Tuhan sebelum Tuhan menjewer telinga kita. Ini hari yang baik, ini hari yang sangat baik, yang mengajarkan kita untuk datang ke hadapan Tuhan, dan dalam kerendahan hati kita boleh merawat persaudaraan kita. Engkau dan aku adalah bersaudara. Kita satu di dalam Kristus. Ayo, salam kiri kananmu. Kau adalah saudaraku. Ya. Hebat kan? Itulah ajaran Tuhan. Namar hamarangi do hita sasudi. Dang mardia ibar sian diabe. Ya. Alani jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, rawatlah persaudaraanmu dengan baik. Bulusma mula ulaun songon Yusuf. Bulus, tidak banyak neko-neko, tulus. Dan jangan pernah tergiur. Karena apa yang akan kita kerjakan itu adalah ibadah kita. Dan Yesus mengatakan kepada kita, setiap kali engkau melakukan sesuatu kebaikan, maka engkau adalah orang yang disertai Tuhan, dan kasih Tuhan itu ada nyata. Dan Yesus mengatakan, minta apa saja kepada Bapa,
dalam namaku akan diberikan kepadamu. Dan firman ini benar. Maka saya juga mencoba menyapa saudara-saudara yang mungkin terhubung dengan kami lewat live streaming ini. Saudara, kasih Tuhan melanda engkau, melanda rumahmu, melanda keluargamu. Hari ini engkau diberkati Tuhan. Hari ini engkau diminta untuk tidak fokus pada kejahatan, tidak fokus pada hawa nafsu yang membuat engkau jauh daripada Tuhan, tetapi engkau dipanggil untuk berbuat lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga ingin menyapa saudara-saudara kami yang mungkin saat ini engkau terbaring lemah oleh karena sakit yang ada di tubuhmu, yaitu Ibu DM Paulina Sihaloho, Ibu Aurora Eva Burunariak, Rusni Burusinaga, Natania Keina Tambunan, Rosida Sihaloho, Gamaliel Benedik Panjaitan, Aditya Romulus Situmorang, Bapak Manupak Hutapea. Saudara, bahwa ketahuilah Yesus sangat mengasihimu dan kasih itu selalu melanda engkau. Dan ketika engkau merasakan sakit di tubuhmu, jangan fokus pada sakit itu, tapi fokuslah pada Tuhan. Lalu katakan, Bapa, ini aku sakit dan aku tahu engkau adalah tabib aku. Sehingga dia boleh memberkati para medis, memberkati para dokter untuk memberikan yang terbaik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita pertegas kembali persaudaraan kita. Jangan lagi pernah melakukan kejahatan bagi saudaramu, tetapi mari kita melakukan yang terbaik. Kamu dan saya dan kamu sekalian adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, disertai Tuhan. Jangan pernah pikirkan yang buruk untuk kawan-kawanmu. Jangan pernah pikirkan yang buruk untuk lingkunganmu, agar engkau terberkati. Amin.